Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, Mirna berdiri menatap matahari yang terbenam. Senja itu, cahaya keemasan melukis langit menjadi indah. Namun, di balik keindahan itu, hati Mirna terasa berat. Ia tahu bahwa keluarganya hidup dalam kesulitan. Ayahnya sudah tiada, dan ibunya, seorang petani, berjuang keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mirna memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia ingin menjadi TKW di Arab Saudi. Mimpinya sederhana. Uang yang ia kirimkan pulang dapat mengubah nasib keluarganya. Di rumah, ia menemui ibunya yang sedang menyiapkan makanan. Ibu Mirna mengangkat wajahnya ketika mendengar langkah Mirna. "Ibu, aku ingin pergi," kata Mirna, suaranya bergetar. "Ibu, itu bukan pekerjaan yang mudah. Banyak yang tidak kembali dengan selamat," jawab ibunya, matanya penuh kekhawatiran. "Tapi, Ibu, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku bisa membantu keluarga kita," tegas Mirna, penuh semangat. "Mirna, kau tahu betapa berbahayanya pekerjaan itu. Banyak perempuan yang mengalami hal-hal buruk di sana. Aku akan berusaha sekuat mungkin. Aku tidak akan mengecewakan ibu," Mirna bersikeras. Ibu Mirna hanya bisa menghela napas, merasakan beratnya keputusan yang diambil putrinya. Meskipun hatinya penuh ketakutan, ia tahu Mirna sudah membuat keputusan. Hari keberangkatan tiba. Mirna mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, memasukkan beberapa pakaian dan kenang-kenangan dari rumah. Dengan langkah mantap, ia menuju kota terdekat, tempat ia bertemu agen penyalur tenaga kerja. Setibanya di sana, Mirna merasakan kegugupan menyelimuti hatinya. Di depan gedung agen, dia berdiri sejenak, mengumpulkan keberanian sebelum melangkah masuk. Ruangan di dalamnya dipenuhi dengan poster-poster perempuan pekerja yang tersenyum, menampilkan kehidupan yang lebih baik di luar negeri. "Aku ingin bekerja di Arab Saudi," kata Mirna kepada agen yang duduk di belakang meja. "Namaku Rudi." "Kamu beruntung, Mirna. Tuan Ahmed adalah majikan yang baik," jawab Rudi dengan senyum menawan. Tetapi Mirna merasa ada sesuatu yang tidak tepat. "Benarkah? Aku berharap bisa mengubah hidup keluargaku," kata Mirna, merasakan harapan mulai tumbuh di dalam dirinya. "Tidak perlu khawatir. Kami akan mengurus semua dokumenmu. Kamu akan mendapatkan gaji yang baik," tambah Rudi, memegang tangan Mirna seolah memberi jaminan. Dengan semangat baru, Mirna melangkah keluar dari gedung agen, meskipun hatinya masih dipenuhi keraguan. Pesawat terbang mengantarkan Mirna ke tanah yang asing. Setibanya di Arab Saudi, ia terpesona oleh kemewahan dan kebisingan kota besar. Gedung-gedung tinggi menjulang di mana-mana, dan suara kendaraan terdengar di mana-mana. Namun, di dalam hatinya, ada rasa cemas yang tak kunjung reda. Setelah beberapa jam perjalanan, Mirna tiba di rumah Tuan Ahmed, seorang pengusaha kaya. Saat memasuki rumahnya yang megah, ia merasa tertegun. Ruangan-ruangan luas dengan perabotan mahal mengelilinginya, tapi sesuatu terasa tidak nyaman. "Selamat datang, Mirna. Kami akan segera mulai," kata Tuan Ahmed, tersenyum ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Mirna merinding. Sementara Mirna beradaptasi dengan lingkungan barunya, dia berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaan pertamanya. Mengurus rumah dan melayani kebutuhan Tuan Ahmed dan keluarganya. "Kerja keraslah, Mirna. Jika kamu baik, kamu akan mendapatkan imbalan yang baik," kata Tuan Ahmed, memberikan dorongan. Namun, dalam hatinya, Mirna meragukan niatnya. Hari-hari pertama Mirna berjalan lancar, hingga suatu malam ketika Tuan Ahmed memanggilnya. Saat dia memasuki ruangan, Mirna merasakan ketidaknyamanan yang menyelimuti dirinya. "Tuan, ada yang bisa saya bantu lagi?" tanyanya, berusaha untuk terdengar profesional. "Cukup tinggal di sini, Mirna. Kau akan nyaman," jawab Tuan Ahmed, langkahnya mendekat, matanya tidak berpaling dari Mirna. Kejadian itu meninggalkan jejak rasa takut dalam diri Mirna. Dia tahu bahwa situasi ini berbahaya, tetapi dia berusaha untuk tetap kuat. Setiap malam, rasa cemas itu mengganggunya. Ia mencoba berbagi rasa khawatirnya dengan Sofia, temannya dari Indonesia. "Sofia,
Aku merasa tidak nyaman dengan cara Tuan Ahmed memperlakukanku, ungkap Mirna. Kau harus berhati-hati. Dia tidak seperti yang kau kira, Sofia menjawab dengan nada serius. Banyak yang mengalami hal yang sama. Hari-hari berlalu, dan perlahan-lahan, pelecehan yang dialami Mirna menjadi semakin parah. Suatu malam, ketika Mirna sedang membersihkan ruang tamu, Tuan Ahmed memanggilnya dengan nada yang berbeda. Mirna, datanglah ke sini, katanya, suaranya menggetarkan. Ketika Mirna mendekat, dia merasakan ketegangan di udara. Tuan Ahmed mengulurkan tangannya, dan Mirna merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tuan, jangan, teriaknya, berusaha melawan. Namun, Tuan Ahmed lebih kuat. Di luar, suara hujan mengguyur, menciptakan suasana suram di malam yang tidak akan pernah terlupakan. Mirna merasa terjebak dalam kegelapan, namun di dalam dirinya, ada keinginan untuk melawan. Kejadian malam itu mengubah segalanya. Mirna merasa hancur, dan harapan untuk membantu keluarganya mulai memudar. Ia terjebak dalam siklus ketakutan, tetapi tekadnya untuk melarikan diri mulai membara. Sofia dan Latifah mendekatinya, merasakan ketidakberdayaan Mirna. Kita harus melawan. Jika kita bersatu, kita bisa melakukannya, kata Sofia, memberikan harapan. Bersatu. Mirna meragukan, tetapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus bertahan dalam keadaan ini. Hari-hari berlalu, dan Mirna merasakan tekanan semakin membebani hatinya. Setiap malam, ketika Tuan Ahmed memanggilnya, ia merasakan ketakutan menyelusup ke dalam jiwanya. Ia tahu, jika ia terus tinggal di rumah itu, hidupnya akan hancur. Suatu malam, saat mereka berkumpul di dapur, Mirna memutuskan untuk berbicara dengan Sofia dan Latifah. Mereka bertiga duduk melingkar di sudut ruangan yang redup. Sofia, Latifah, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kata Mirna dengan suara bergetar. Aku harus pergi dari sini. Sofia mengangguk, matanya penuh empati. Kami mengerti. Kita semua merasakan hal yang sama. Kita harus merencanakan pelarian ini. Latifah yang selama ini pendiam, akhirnya berbicara. Ada jalan keluar di belakang rumah. Jika kita pergi malam ini, mungkin kita bisa menemukan tempat aman. Rencana itu sangat berisiko, tetapi tekad Mirna semakin kuat. Mereka mulai mempersiapkan pelarian mereka dengan langkah hati-hati. Dalam sebulan terakhir, Mirna telah memperhatikan rutinitas Tuan Ahmed dan keluarganya, dan malam itu adalah kesempatan terbaik. Ketika malam tiba, mereka berkumpul di dapur, berpakaian sederhana dan siap untuk pergi. Mirna merasa jantungnya berdegup kencang, ketakutan dan harapan bercampur aduk. Siap? Tanya Sofia, matanya berkilau dalam kegelapan. Siap, jawab Mirna, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Mereka melangkah keluar dari rumah, dengan hati-hati menjelajahi kebun belakang yang gelap. Setiap langkah terasa berat, tetapi semangat mereka membawa mereka maju. Namun, saat mereka mendekati pagar, langkah mereka terhenti. Tuan Ahmed muncul dari bayangan, wajahnya dingin dan menakutkan. Kemana kalian akan pergi? Suaranya menggema di malam sunyi. Jantung Mirna berdetak kencang saat Tuan Ahmed menghadang mereka. Sinar bulan yang redup menyoroti wajahnya yang dingin dan penuh kemarahan. Sofia dan Latifah menatap Mirna, harapan dan ketakutan terpancar di mata mereka. Ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk kembali, kata Tuan Ahmed dengan nada mengancam. Kami tidak akan kembali, jawab Mirna dengan keberanian yang tersisa. Aku akan membuat kalian menyesal, Tuan Ahmed berkata, melangkah maju. Dalam sekejap, Mirna dan kedua temannya berlari, meninggalkan Tuan Ahmed di belakang. Mereka berlari secepat mungkin, melewati jalan setapak yang gelap menuju pusat kota. Dalam pikiran Mirna, hanya ada satu tujuan, menemukan tempat yang aman. Mereka berlari tanpa arah, berusaha menjauh dari rumah Tuan Ahmed. Namun, ketegangan menyelimuti mereka saat suara langkah kaki Tuan Ahmed semakin dekat. Mirna merasa napasnya mulai tercekat, tetapi ia tahu tidak ada jalan kembali. Di tengah pelarian mereka bertemu sekelompok orang lokal yang sedang berkumpul. Dengan penuh harapan, Mirna menghampiri mereka. Tolong, kami dikejar, teriak Mirna, suaranya penuh panik.
Salah satu pria dari kelompok itu, berpakaian tradisional, menatap mereka dengan serius. "Siapa yang mengejar kalian?" "Tuan Ahmed. Dia memperlakukan kami dengan buruk," jawab Sofia, napasnya tersengal-sengal. Pria itu mengangguk, lalu memanggil dua temannya. "Ikuti kami akan membantu kalian." Mereka mengikuti pria itu dengan penuh harapan, tetapi ketakutan masih membayangi mereka. Dalam benak Mirna, dia hanya bisa berharap mereka selamat. Pria-pria lokal itu membawa mereka ke rumah seorang wanita tua bernama Fatima, yang dikenal baik di daerah tersebut. Fatima adalah seorang aktivis yang peduli dengan nasib pekerja migran. "Selamat datang, anak-anakku. Apa yang terjadi?" tanya Fatima dengan lembut. Mirna dan teman-temannya menceritakan kisah mereka. Suara mereka penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Fatima mendengarkan dengan seksama, matanya berkilau penuh empati. "Kau tidak sendirian. Banyak perempuan mengalami hal yang sama. Kita harus berjuang bersama," kata Fatima, memberikan harapan baru. Malam itu, mereka beristirahat di rumah Fatima. Suasana hangat dan nyaman membuat Mirna merasa seolah beban berat di punggungnya sedikit terangkat. Mereka duduk di ruang tamu, sambil mendiskusikan langkah selanjutnya. "Fatima, apa yang bisa kami lakukan?" tanya Mirna. "Pertama, kita harus mengurus dokumen dan melaporkan Tuan Ahmed ke pihak berwenang," jawab Fatima. "Kita akan mencari cara agar kalian bisa pulang ke rumah." Mirna merasa harapan tumbuh di dalam dirinya. Mereka tidak sendirian lagi. Meskipun perjalanan ini penuh rintangan, ia bertekad untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Keesokan harinya, Fatima mengantar Mirna dan teman-temannya ke kantor imigrasi. Prosesnya panjang dan melelahkan, tetapi semangat mereka tetap menyala. Di kantor, mereka bertemu seorang pengacara bernama Ali yang bersedia membantu mereka. "Kalian harus berani menceritakan apa yang terjadi. Kami akan membantu kalian," katanya, memberikan harapan. Mirna merasakan campur aduk antara rasa takut dan keberanian. Dengan bantuan Ali, mereka mulai menyusun laporan tentang perlakuan buruk yang mereka terima dari Tuan Ahmed. Setiap kata yang mereka tulis adalah langkah menuju kebebasan. Di luar kantor, Mirna melihat gedung-gedung tinggi dan orang-orang berlalu lalang. Dia merasa, meskipun hidupnya telah hancur, ia masih memiliki harapan untuk memperbaiki semuanya. "Kita tidak boleh menyerah," kata Mirna, berusaha memberikan semangat kepada Sofia dan Latifah. Mereka melanjutkan perjalanan, berkeliling kota untuk mencari tempat tinggal sementara hingga proses dokumen selesai. Di setiap sudut, Mirna melihat wanita-wanita lain yang berjuang, dan itu menguatkan tekadnya. Setelah berhari-hari yang melelahkan, akhirnya dokumen Mirna dan teman-temannya selesai. Mereka merasakan kebahagiaan luar biasa saat mendapatkan tiket untuk pulang ke Indonesia. Ketika pesawat lepas landas, Mirna memandang keluar jendela, menatap awan yang menghalangi pandangan. Air mata mengalir di pipinya, tetapi kali ini, air mata itu adalah air mata bahagia. Dia tahu, perjalanannya belum berakhir, tetapi dia merasa lebih kuat. Saat mereka tiba di kampung halamannya, Mirna disambut hangat oleh ibunya. Pelukan hangat itu menghapus semua rasa sakit yang pernah ia alami. "Anakku, kau kembali. Aku sangat merindukanmu," kata ibunya. Air mata mengalir di pipinya. "Ibu, aku pulang," jawab Mirna. Suaranya bergetar penuh emosi. Di kampungnya, Mirna menceritakan pengalamannya kepada teman-teman dan keluarganya. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi wanita yang harus melalui penderitaan yang sama. Dengan tekad baru, Mirna mulai berjuang untuk membantu perempuan lain yang menjadi korban perdagangan manusia. Dia mendirikan organisasi kecil yang berfokus pada hak-hak pekerja migran. Tidak ada lagi wanita yang akan mengalami hal yang sama. "Kita harus bersatu," kata Mirna saat pertemuan pertama organisasi. Teman-teman baru dan para wanita yang pernah mengalami nasib serupa mulai berkumpul untuk mendukung misi Mirna. Mereka berbagi cerita dan pengalaman, dan bersama-sama, mereka menciptakan gerakan kecil untuk memberikan suara kepada para korban. Dalam setiap pertemuan, Mirna merasa semakin kuat. Dia mengingat semua perjuangannya dan bagaimana ia berhasil melawan ketidakadilan. Mirna tahu, setiap langkah kecil yang mereka ambil adalah langkah menuju perubahan.
Setiap wanita berhak atas kebebasan dan keamanan, tegas Mirna, matanya berkilau dengan semangat juang. Setahun kemudian, Mirna berdiri di depan kelompok wanita di desanya, menceritakan kisah hidupnya. Ia tahu, jalan ke depan masih panjang, tetapi bersama-sama, mereka bisa membuat perbedaan. Jangan pernah takut untuk berbicara. Kita harus memperjuangkan hak-hak kita, katanya, suaranya penuh keyakinan. Mirna menatap wajah-wajah yang penuh harapan di hadapannya, merasa bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia.